Purnawirawan Mayor Jenderal TNI Sunarko menyebut Presiden Prabowo Subianto seperti katak dalam tempurung. Sebuah kritik keras yang menggambarkan pemimpin yang merasa paling hebat namun kurang melihat kenyataan di luar sana. Pernyataan itu muncul di tengah berbagai klaim bahwa Indonesia lebih baik dari negara-negara maju seperti Jepang dan Eropa. Namun bagi banyak rakyat, ucapan seperti itu terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Sebab kenyataannya masih banyak masyarakat yang berjuang menghadapi mahalnya kebutuhan hidup. Sulitnya lapangan pekerjaan, pendidikan yang belum merata, hingga pelayanan publik yang belum maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu yang saya hormati, saya muliakan, khususnya Om Lim sebagai pembawa acara. Sebelumnya saya udah nggak perlu lagi bicara. Tadi bapak-bapak yang ada di sini, kebetulan dari 3 kelompok ini, FPPT ini paling banyak, dari Pak Andri, Pak Landasa, Pak Mulyono, dan saya. Dan yang lain-lain dari Poros Bandung Jakarta dan dari Petisi 100, udah lengkap. Bisa memberikan gambaran kepada kita semua yang hadir maupun yang mendengarkan betapa amburadul dan carut marutnya kondisi bangsa Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini. Sudah jelas kan? Jadi kalau tadi Pak Rajasa mengatakan tak ada cara lain, people power. Tapi kalau Pak Mulyono bisa gerakan rakyat. Dan mungkin ada istilah-istilah lain. Semua itu terjadi karena apa? Karena pemerintah sekarang ini kelihatannya tidak mampu memperbaiki kondisi carut marut ini. Kelihatan Prabowo sudah jadi presiden 1 tahun lebih. Saya melihat Presiden Prabowo ini mungkin seperti katak dalam tempurung gitu. Dia nggak tahu kalau rakyat Indonesia ini jumlahnya hampir 300 juta, tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tapi yang diperhatikan cuma kelompoknya si Jokowi dan kelompok dia saja yang mungkin kalau dihitung-hitung pendukung dia yang dikasih naik pangkat jabatan, dikasih jabatan komisaris, dikasih jabatan menteri, atau mungkin pendukungnya Jokowi dengan termulnya mungkin nggak sampai 1 juta. Berarti hampir 300 juta ini hampir terabaikan. Gimana kita melihatnya? Melihatnya begini, suara rakyat Indonesia ini saya yakin mayoritas mengendaki Jokowi di adil, tangkap adil. Saya yakin juga sebagian besar rakyat Indonesia majulkan Gibran. Ya, majulkan tuh mau dipecat atau diapain sama lah gitu kan. Nah, karena sangat jelas kesalahannya, nggak perlu saya omongkan di sini. Karena tadi teman-teman sudah ngomong dan kita semua bangsa Indonesia ini tahu. Tapi lihat Prabowo masih bermesraan dengan kelompok ini. Bahkan pada waktu yang lalu dia mengatakan anak buahnya tuh, saya tahu suasana pertemuan di Gerindra itu, tahu ya, kan? Tahu dia teriak hidup Jokowi gitu. Jadi otaknya Prabowo itu yang pikirannya cuma yang dia senengin saja, yang dia perhatikan, yang lain enggak. Guru politik. Habis itu dia ngomong Jokowi itu kopeng saya, Jokowi itu guru politik saya. Apalagi ya usah mencela-mencela, kita ini timnya Jokowi. Apa yang dianggap Prabowo ini rakyat Indonesia itu saja gitu. Padahal orang yang disebut itu orang yang begitu kotor. Saya katakan Jokowi dan Gibran itu sangat kotor. Kategorinya sudah pengkhianat negara. Tapi Prabowo masih bermesraan dengan dia. Berarti kan dia bukan pemimpin kita itu. Itu cuma pemimpinnya Jokowi. Ya saat ini saya bicaranya Prabowo bukan Jokowi, karena presiden sekarang itu adalah Prabowo. Berarti kan memang dia tidak dengar suara orang yang dipimpinnya, orang yang harus diurusnya.
Padahal ada nasihat dari orang-orang bijak yang lalu. Saya masih ingat, jangan jadi pemimpin kalau tidak bisa menegakkan keadilan. Apa adil? Yang satu minta ini orang diadili karena dosanya jelas, ini dia bermasalah. Banyak sekali yang dilakukan oleh ini, yang menunjukkan bahwa Prabowo itu mau jalan, mau seenak perutnya sendiri, tidak mau mendengarkan masukan suara rakyat secara umum. Ya itu kan namanya bukan pemimpin kalau kayak gitu. Ada yang mengkritik, langsung dia naik telinganya. Yang mengatakan, saya tahu ada orang pintar yang banyak mengkritik, padahal dia gak bisa ngasih beras, gak bisa ngasih BBM, gak bisa ngasih apalah dan sebagainya. Lo gila apa? Gila. Nah, itu pemimpin kita kayak gitu. Goblok. Nah, dan lain-lain apa lagi yang mau saya ceritakan tentang ini. Dan saya tahu pribadi Prabowo ini, waktu masih dinas TNI maupun masih setelah di partai, karena saya juga bekas partainya dia dulu berapa tahun, keluar saya dari Gerindra. Orang ini anti kritik, mimpin orang 300 juta, masa mau jalan menurut versi otaknya sendiri kan aneh. Gas. Aneh kan? Gas. Enggak. Berikutnya apa? Berikutnya akan membahayakan kita bangsa Indonesia yang ber-300 juta ini. Di samping tadi yang saya katakan anti kritik, udah terbukti. Dia mengatakan ada yang mengkritik, paling pintar mengkritik. Kalau dibilang ada orang pintar yang mengkritik, main kelompok dia itu orang bodoh semua gitu. Yes. Betul. Ya kan? Dia bilang ada orang pintar yang kerjaannya mengkritik, padahal dia nggak bisa mengasih ini itu aja. Berarti kelompok dia itu orang bodoh gitu kan? Logikanya kan begitu. Karena bodohnya bodoh, Pak. Bodoh politiknya kan. Jadi, Iya. dan lain-lain. Dan di partai juga seperti itu. Ini negara demokrasi. Dia duduk di situ atas pilihan rakyat. Tentunya dia menjalankan maunya rakyat. Secara umum, maunya rakyat itu sudah tertulis dalam konstitusi. Bukan dia konstitusinya dia akalin lagi kayak kelakuannya Jokowi. Aturan konstitusi yang sudah dirusak Jokowi itu saat ini diperbaiki oleh Prabowo. Ini malah masih bermesraan dengan Jokowi. Kritik Katak dalam tempurung bukan sekadar serangan pribadi. Itu adalah peringatan agar kekuasaan tidak terjebak dalam pujian dan pencitraan. Karena pemimpin yang hanya mendengar tepuk tangan pendukungnya bisa kehilangan kemampuan melihat penderitaan rakyat secara nyata. Bangsa yang besar bukan bangsa yang sibuk mengklaim diri paling unggul. Bangsa besar adalah bangsa yang berani bercermin, mengakui kekurangan, lalu bekerja keras memperbaikinya. Rakyat tidak membutuhkan pemimpin yang hanya pandai membangun narasi kebanggaan. Rakyat membutuhkan pemimpin yang mampu memastikan harga kebutuhan stabil, pendidikan terjangkau, hukum adil, dan masa depan generasi muda lebih terjamin. Kritik dari purnawirawan seperti Sonarko menunjukkan bahwa kecintaan terhadap bangsa juga bisa diwujudkan lewat keberanian, mengingatkan penguasa agar tidak terlena oleh kekuasaan dan pujian di sekelilingnya.